Dengan mengamati kondisi rupiah yang bahkan sudah menembus 16.000, kemudian saat ini menembus lagi level resistance-nya di 16.400. Apakah artinya level-level ini sudah mencerminkan nilai psikologis dari rupiah itu sendiri? Kalau kita kaitkan dengan psikologis mungkin bisa iya ya, karena memang rupiah sepanjang tahun ini kalau misalnya bahkan kita lihat dari tahun lalu itu sebenarnya lebih digerakkan oleh faktor eksternal dibanding internal. Kenapa internal kita sudah bagus, pertumbuhan ekonomi kita 5%, bahkan diprediksi sampai 2025 pun proyeksi pertumbuhan ekonomi kita masih di 5%. Hanya saja memang tekanan dari eksternal ini yang masih kuat, di mana The Fed yang masih maju mundur mengenai pemangkasan suku bunga tahun ini proyeksinya bisa sampai 2 kali, namun saya rasa realistisnya hanya 1 kali penurunan suku bunga. Nah ini yang kemudian juga membuat para investor lebih wait and see, lebih menunggu untuk membeli rupiah, lebih baik ke safe haven aja, di mana dolar kan sebagai salah satu safe haven selain emas, sehingga dana kemudian mengalir dari domestik ke luar negeri. Ini yang kemudian membuat rupiah itu semakin tertekan. Saya rasa kalau kita lihat fundamentalnya, saya yakin sebenarnya mungkin rupiah bisa di angka 16.000, mungkin 16.000, bahkan mungkin di area 15 ribuan kalau melihat fundamental ekonomi Indonesia. Kita lihat dari neraca dagang, kemudian dari inflasi, kita lihat dari fiskalnya masih cukup baik, di mana utang terhadap PDB-nya masih terjaga. Saya rasa mungkin dolar bisa di area 15 ribuan atau mungkin paling mentok di 16.100 atau 16.000. Namun karena ada tekanan dari eksternal yang begitu kuat, ditambah beberapa bulan terakhir ini, satu semester 2024 itu penuh dengan ketegangan politik. Ini juga membuat dana asing lebih memilih untuk mengamankan dananya di safe haven, sehingga ini yang dolar kemudian menguat dan juga memukul rupiah. Oke. Mas Robertus dan juga Sasa, kita juga berandai-andai ya, meskipun memang sekarang kan dolar masih belum di level 17 ribuan, tapi bolehlah kita berencana begitu ya, berencana untuk menyiapkan jaring pengaman begitu ya, untuk masyarakat menyiapkan agar kalau misalkan kita lihat tren dolar semakin menguat dan rupiah semakin tertekan, apa nih yang memang masyarakat mesti persiapkan? Iya, yang dipersiapkan saya rasa sekarang cash ya. Cash mungkin lebih baik kurangi dulu kita investasi di instrumen yang beresiko. Mungkin itu perlu dikurangi seperti pasar equity, kemudian mungkin reksadana pasar saham atau yang lainnya, mungkin itu perlu dikurangi dulu. Kita mungkin bisa keep cash dulu. Untuk keep cash sendiri bisa dipegang beneran cash atau kita mungkin taruh di deposito. Kalau misalnya kita lihat tren dolar mungkin masih menguat, ya deposito yang nominalnya dolar kan juga ada, itu mungkin bisa menjadi salah satu instrumen juga. Tapi kalau sekarang mungkin ya kita harus siap-siap ya, kalau misalnya menjaga-jaga pada akhirnya dolar bisa sampai ke 17.000. Namun saya rasa BI akan sekuat tenaga untuk menahan dolar masih di level 16 ribuan atau bahkan bisa turun lagi ke 15.000 seiring dengan potensi atau proyeksi bahwa penurunan suku bunga ini akan terjadi paling cepat September. Kalau misalnya itu terjadi, saya rasa itu menjadi angin segar untuk rupiah untuk kemudian menguat, karena krusial ya untuk pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini mungkin akan diikuti pemangkasan berikutnya di tahun 2025, sehingga efeknya adalah Bank Indonesia mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk menurunkan suku bunganya. BI rate akan turun, ekonomi kembali bisa berputar. Saya rasa arus investasi dari luar bisa kembali ke Indonesia. Ini yang kemudian bisa membuat rupiah semakin menguat. Oke, jadi memang lagi-lagi cash is king ya. Tapi mengingat komposisinya, apakah memang ada komposisi yang ideal, misalkan untuk cash is king, misalkan berapa persen nih dari total aset yang dimiliki, atau justru mungkin sebaiknya semuanya kita cash is king deh daripada gitu kan, nanti kalau rupiah menyentuh 17.000 kan takutnya nanti malah kita juga yang bingung. Kalau proporsi mungkin sekarang cash mungkin bisa di angka 15 sampai 20 atau mungkin 30 bagi orang yang konservatif, mungkin bisa sampai ke 50% di portfolionya. Tapi saya rasa ada rebalancing dari investor-investor yang memiliki aset di pasar ekuitas. Kalau
kita lihat memang perdagangan ISG cenderung cukup sepi, dan juga kalau kita lihat ISG yang mencapai ke level 6.700-an kemarin itu sebenarnya sebagai indikasi bahwa ada rebalancing ketika dana-dana asing atau investor itu keluar dari pasar equity. Saya rasa kalau misalnya untuk dibagi portfolio selain cash, kita bisa ke pasar uang ya, ke deposito atau misalnya ke reksadana pasar uang, itu juga sekarang cukup aman, atau bahkan emas. Tren emas kan lagi bagus sekarang, sehingga mungkin emas juga bisa menjadi salah satu instrumen yang dipilih. Kalau bicara cash, saya rasa sekarang mungkin porsinya jauh lebih banyak ketika misalnya ISG atau rupiah di level 15 ribuan atau pasar equity di angka di atas 7 ribuan.